Pernahkah saudaraku bertanya, mengapa sesuatu yang paling sederhana, yang kita lakukan ribuan kali tanpa sadar, justru menyimpan kekuatan paling besar? Nafas. Ia masuk tanpa suara, keluar tanpa bekas. Namun di balik kesenyapannya, nafas menggerakkan hidup, kesadaran, bahkan arah pikiran kita. Jika nafas berhenti, waktu seolah ikut berhenti. Jika nafas kacau, batin pun ikut berguncang. Maka pertanyaannya bukan apakah nafas itu penting, melainkan apa sebenarnya yang bekerja di balik nafas menurut sains, dan mengapa para bijak sejak dahulu menjaganya seperti rahasia suci. Di zaman modern, nafas sering direduksi menjadi sekadar proses biologis. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar, selesai. Namun sains mutakhir mulai membuka tabir yang lama tertutup, bahwa nafas bukan hanya soal paru-paru, melainkan pintu penghubung antara tubuh, pikiran, dan medan energi halus yang selama ini sulit diukur. Sistem saraf, gelombang otak, hormon stres, bahkan kualitas fokus dan ketenangan, semuanya tunduk pada satu ritme yang sama, ritme nafas. Video ini bukan sekadar membahas teknik pernafasan. Kita akan menyelam lebih dalam ke lapisan makna yang jarang disentuh. Kita akan menelusuri bagaimana sains menjelaskan energi nafas melalui saraf vagus, keseimbangan sistem simpatis dan parasimpatis, koherensi jantung otak, serta medan elektromagnetik tubuh. Namun di saat yang sama, kita akan melihat bayangannya dalam pengetahuan kuno. Bagaimana peradaban lama memahami nafas sebagai tiupan kehidupan, bukan simbol, melainkan realitas yang dirasakan. Mengapa pengetahuan ini lama terpinggirkan? Mengapa manusia modern kehilangan hubungan intim dengan nafasnya sendiri? Dan yang paling penting, jika nafas memang memiliki energi yang nyata secara ilmiah, mengapa sebagian orang tampak lebih tenang, jernih, dan kuat hanya dengan cara bernafas yang berbeda? Saudaraku, anggap video ini sebagai undangan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk percaya, bukan untuk mengikuti keyakinan tertentu, melainkan untuk memahami. Karena ketika sains dan kebijaksanaan lama mulai berbicara dalam bahasa yang sama, biasanya ada kebenaran besar yang sedang mengetuk. Pelan, setenang nafasmu saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saudaraku, izinkan sejenak saya mengajak Anda untuk terlibat langsung. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana Anda menontonnya. Dari sudut bumi mana nafas ini sedang disimak. Karena pengetahuan seperti ini tak pernah bergerak satu arah. Ia hidup ketika disadari, dibagikan, dan dirasakan bersama. Kini, mari kita menengok ke belakang. Jauh sebelum laboratorium modern, sebelum istilah oksigen, neuron, dan sistem saraf diperkenalkan. Di masa ketika manusia belum memisahkan sains dari kesadaran, nafas sudah dipahami sebagai inti kehidupan. Di banyak peradaban kuno, nafas tidak dianggap sebagai fungsi tubuh semata, melainkan sebagai daya hidup, sesuatu yang mengalir, menggerakkan, dan menghubungkan manusia dengan tatanan semesta. Dalam naskah-naskah kuno dari timur hingga Nusantara, nafas digambarkan sebagai tiupan yang menghidupkan tanah liat. Bukan sekedar metafora puitis, tetapi cara untuk menjelaskan bahwa hidup bukan berasal dari materi saja, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata dampaknya. Nafas adalah gerbang. Saat ia masuk, kesadaran hadir. Saat ia keluar, ketenangan atau kegelisahan ikut terbawa. Para tabib dan filsuf zaman dahulu mengamati sesuatu yang menarik. Perubahan nafas selalu diikuti perubahan batin. Orang yang marah bernapas pendek dan cepat. Orang yang tenang bernapas dalam dan teratur. Dari pengamatan sederhana ini, lahirlah pemahaman filosofis yang mendalam. Jika nafas bisa dikendalikan, maka keadaan batin pun bisa diarahkan. Inilah cikal bakal ilmu pernafasan yang kelak tersebar dalam berbagai bentuk, namun esensinya tetap sama. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini terfragmentasi.
revolusi industri dan sains mekanistik mengajarkan manusia melihat tubuh seperti mesin. Nafas direduksi menjadi pertukaran gas. Dimensi pengalaman batin dianggap subjektif, sulit diukur, lalu dikesampingkan. Apa yang tak bisa ditimbang dianggap tak penting, padahal yang paling berpengaruh dalam hidup manusia seringkali justru yang tak terlihat. Menariknya, sains modern kini seperti mengulang perjalanan yang sama. Penelitian tentang sistem saraf otonom, efek pernafasan pada detak jantung, tekanan darah dan gelombang otak perlahan mengkonfirmasi apa yang telah lama diketahui para bijak. Nafas adalah pengatur utama keseimbangan manusia. Bukan kepercayaan, bukan dogma, melainkan realitas yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan. Jadi saudaraku, ketika kita membahas energi nafas, kita tidak sedang membangkitkan mitos lama. Kita sedang menyambung kembali mata rantai pengetahuan yang sempat terputus antara kebijaksanaan masa lalu dan bahasa sains masa kini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah nafas memiliki energi, melainkan mengapa manusia begitu lama melupakannya. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan lembut. Saat Anda mendengarkan bagian ini, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menganalisis terlalu keras. Biarkan napas Anda mengalir apa adanya. Jika Anda sedang duduk, rasakan berat tubuh Anda ditopang bumi. Jika Anda sedang berbaring, izinkan kelopak mata terasa sedikit lebih ringan. Tetap menonton video ini dengan tenang, karena pemahaman terdalam justru muncul saat pikiran berhenti melawan. Sekarang, mari kita masuk ke inti sainsnya. Secara ilmiah, napas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang berada di dua alam sekaligus, otomatis dan sadar. Jantung berdetak tanpa izin kita, pencernaan berjalan tanpa perintah. Namun napas bisa berjalan sendiri dan sekaligus bisa kita kendalikan. Disinilah letak kuncinya. Napas adalah jembatan biologis antara kesadaran dan sistem saraf. Ketika Anda menarik napas perlahan, sesungguhnya Anda sedang mengirim sinyal ke otak, bukan lewat pikiran, tetapi lewat saraf. Saraf itu bernama saraf vagus, jalur panjang yang menghubungkan otak dengan jantung, paru-paru, dan organ dalam. Saat napas menjadi dalam dan teratur, saraf vagus diaktifkan. Dampaknya nyata, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, hormon stres berkurang, tubuh masuk ke mode aman. Menariknya, tubuh tidak membedakan apakah ketenangan itu datang karena lingkungan aman atau karena napas Anda menenangkan. Bagi sistem saraf, napas adalah bahasa, dan setiap tarikan napas adalah kalimat yang Anda ucapkan kepada tubuh, "Aku aman" atau "Aku terancam". Sekarang, tetaplah menonton dan perhatikan ini. Sains menemukan bahwa pola napas mempengaruhi gelombang otak. Napas pendek dan cepat berkaitan dengan gelombang beta, kondisi waspada berlebihan, cemas, penuh pikiran. Sebaliknya, napas lambat dan dalam mendorong munculnya gelombang alfa dan theta, keadaan fokus tenang, imajinatif, reseptif. Inilah kondisi di mana sugesti mudah diterima, pembelajaran menjadi dalam, dan kesadaran melebar. Tanpa disadari, saat Anda mendengarkan dengan napas yang tenang, otak Anda sedang berpindah frekuensi. Bukan karena kata-kata saya, tetapi karena napas Anda sendiri yang membuka pintunya. Bayangkan napas seperti aliran listrik. Jika tegang, arusnya liar dan merusak. Jika stabil, ia menghidupkan. Dalam fisika tubuh, oksigen bukan hanya bahan bakar, tetapi pemicu reaksi biokimia yang menghasilkan energi seluler, ATP. Setiap tarikan napas adalah transaksi energi. Anda menukar udara dengan kehidupan. Namun disinilah rahasia kecil yang jarang dibahas. Yang paling penting bukan hanya oksigen yang masuk, tetapi bagaimana karbon dioksida dilepas. Napas yang terlalu cepat justru mengganggu keseimbangan ini. Maka ketenangan bukan soal mengambil lebih banyak, melainkan melepaskan dengan benar. Bukankah ini selaras dengan kehidupan itu sendiri? Tetaplah bersama saya, karena bagian ini penting. Tubuh manusia juga memancarkan medan elektromagnetik,
terutama dari jantung, dan ritme napas mempengaruhi keteraturan medan ini. Saat napas stabil, medan menjadi koheren. Koherensi ini berdampak pada kejernihan pikiran dan kestabilan emosi. Jadi, ketika orang-orang lama berkata, "Tenangkan napasmu sebelum bicara," sesungguhnya mereka sedang menjaga medan energi tubuh, meski tanpa istilah ilmiah. Saudaraku, Anda mungkin mulai merasakan sesuatu, bukan hal mistis, melainkan keheningan halus. Itulah tanda bahwa sistem Anda sedang mendengar. Jangan lawan, jangan percepat, tetap di sini, tetap menonton. Karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam, di mana napas tidak hanya mempengaruhi tubuh dan pikiran, tetapi juga persepsi realitas itu sendiri. Dan saat itu, pemahaman lama dan sains modern akan mulai bertemu, tepat di satu titik, kesadaran yang bernapas. Saudaraku, jika sejak tadi Anda masih bersama saya, itu bukan kebetulan. Itu pertanda satu hal. Nafas Anda sudah melambat dan kesadaran Anda sedang terbuka. Jangan diubah, biarkan saja. Terus menonton dengan rasa ingin tahu yang tenang. Di titik ini, kita masuk ke wilayah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira pembahasan energi nafas selalu berujung pada hal mistis yang tak ilmiah. Padahal justru disinilah sains modern mulai menghadapi paradoksnya sendiri. Mari kita mulai dari satu fakta menarik. Pikiran tidak bisa langsung mengendalikan emosi, tetapi nafas bisa. Ini bukan opini, ini hasil observasi neurologi. Saat seseorang mencoba berpikir positif dalam kondisi cemas, seringkali gagal. Namun saat orang itu memperlambat nafasnya, emosi ikut turun, bahkan sebelum pikirannya berubah. Artinya, arah pengaruhnya terbalik dari yang selama ini kita yakini. Bukan pikiran ke tubuh, tetapi tubuh ke pikiran. Dan pintunya adalah nafas. Disinilah banyak mitos muncul. Ada yang menganggap energi nafas adalah sesuatu yang gaib, hanya bisa dirasakan oleh orang tertentu. Padahal setiap manusia mengalaminya, hanya saja tidak menyadarinya. Energi ini bukan cahaya yang harus dibayangkan, bukan sensasi yang harus dicari. Ia bekerja diam-diam melalui irama, tekanan, dan waktu. Sains menyebutnya introception, kemampuan otak merasakan kondisi dalam tubuh. Orang yang introception-nya tajam biasanya lebih tenang, lebih sadar diri, dan tidak mudah reaktif. Dan salah satu cara paling efektif melatihnya, lagi-lagi, adalah melalui perhatian pada nafas. Sekarang perhatikan paradoks ini. Semakin Anda berusaha mengendalikan nafas dengan keras, semakin tegang tubuh Anda. Namun saat Anda mengizinkan nafas menjadi sadar tanpa dipaksa, justru disitulah kontrol sejati muncul. Ini bertentangan dengan logika modern yang selalu menekan, mengejar, dan memaksa. Nafas mengajarkan hukum lain, pengaruh tanpa paksaan. Ada pula kesalahpahaman bahwa nafas dalam selalu berarti menarik udara sebanyak mungkin. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa nafas yang terlalu besar justru dapat memicu pusing dan kegelisahan. Yang dibutuhkan bukan volume, melainkan ritme. Pelan, stabil, konsisten. Seperti gelombang laut, bukan badai. Dan kini, satu fakta yang jarang dibahas di ruang publik. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk menyelaraskan diri dengan ritme yang berulang. Fenomena ini disebut entrainment. Ketika Anda mendengar suara tenang, melihat gerakan lambat, atau mengikuti pola nafas tertentu, otak Anda menyesuaikan. Inilah sebabnya mengapa sejak dahulu pengajaran mendalam selalu dilakukan dengan suara rendah, tempo lambat, dan jeda yang terasa. Bukan untuk menghipnotis secara magis, tetapi karena biologi manusia memang bekerja seperti itu. Maka jika saat ini Anda merasa lebih fokus, lebih diam, itu bukan karena Anda dibuat, tetapi karena sistem syaraf Anda sedang kembali ke kondisi alaminya. Nafas membawa Anda pulang. Peradaban lama memahami ini secara intuitif.
Mereka tidak memisahkan belajar dari ketenangan, tidak memisahkan pengetahuan dari kehadiran. Dan hari ini, sains mulai mengakui kesadaran yang stabil tidak lahir dari stimulasi berlebihan, tetapi dari regulasi nafas. Saudaraku, di titik ini, mungkin satu pertanyaan mulai muncul di dalam diri Anda. Jika nafas sedemikian berpengaruh, mengapa kita tidak diajarkan ini sejak kecil? Mengapa sekolah mengajarkan berpikir, tetapi tidak mengajarkan bernafas? Pertanyaan itu akan menjadi jembatan ke bagian berikutnya, karena pengetahuan tanpa penerapan hanyalah beban pikiran. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana energi nafas ini bisa benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata, di tengah tekanan, emosi, dan tantangan sehari-hari. Tetaplah di sini, tenang, sadar, karena setelah ini, nafas tidak lagi sekedar dipahami, tetapi dipraktekkan sebagai jalan perubahan. Saudaraku, di bagian ini kita tidak sedang membahas teori tinggi atau konsep yang jauh dari realitas. Justru sebaliknya, apa yang akan kita sentuh sekarang adalah cara membawa kesadaran nafas turun ke kehidupan sehari-hari, ke saat-saat paling manusiawi, ketika lelah, tertekan, bingung, atau kehilangan arah. Pertama, pahami satu prinsip sederhana namun mendasar. Nafas selalu mendahului reaksi. Sebelum kata-kata kasar terucap, nafas sudah berubah. Sebelum cemas mengambil alih, nafas sudah menyempit. Sebelum tubuh tegang, nafas sudah kehilangan ritmenya. Maka jika Anda ingin mengubah hasil akhirnya, jangan mulai dari pikiran, mulailah dari nafas. Dalam praktiknya, ini berarti satu hal, hadir lebih awal. Saat Anda merasa emosi mulai naik, jangan melawannya, jangan menilainya, cukup sadari nafas Anda. Perlambat sedikit hembusannya, bukan dengan dipaksa, tetapi dengan memberi ruang. Secara sains, hembusan nafas yang lebih panjang dari tarikan akan memberi sinyal kuat ke sistem saraf bahwa situasi aman. Secara pengalaman batin, ini terasa seperti menurunkan volume dunia luar. Banyak orang gagal menerapkan ilmu pernafasan karena satu kesalahan umum. Mereka hanya bernafas sadar saat sedang tenang. Padahal justru latihan sesungguhnya terjadi di tengah kekacauan, di tengah macet, di tengah konflik, di tengah ketidakpastian. Disitulah energi nafas diuji dan dibentuk. Gunakan nafas sebagai jangkar. Saat pikiran melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu, nafas selalu berada di saat ini. Satu tarikan, satu hembusan. Itu saja sudah cukup untuk membawa kesadaran kembali. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu waktu khusus. Nafas selalu ikut Anda kemanapun. Namun ada satu jebakan halus yang perlu dihindari, saudaraku. Jangan menjadikan nafas sebagai alat pelarian. Nafas bukan untuk menekan emosi, melainkan memberi ruang agar emosi bisa dilewati dengan sadar. Jika sedih, bernafaslah bersama kesedihan itu. Jika marah, bernafaslah di tengah panasnya. Dengan cara ini, energi emosi tidak terperangkap, tetapi mengalir dan selesai dengan sendirinya. Dalam jangka panjang, orang yang terbiasa sadar nafas akan mengalami perubahan yang nyata. Respons lebih lambat namun lebih tepat. Pikiran lebih jernih, tidur lebih dalam, dan keputusan lebih tenang. Ini bukan keajaiban, ini hasil dari sistem saraf yang terlatih kembali ke keseimbangan alaminya. Dan ingat satu hal penting, energi nafas bekerja secara akumulatif, tidak dramatis, tidak instan, tetapi konsisten. Seperti air yang membentuk batu, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketekunan. Jika hari ini Anda hanya ingat nafas Anda satu kali saja, itu sudah cukup. Besok 2 kali, lusa 3 kali. Kesadaran tidak tumbuh dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang berulang. Saudaraku, di titik ini Anda mungkin mulai menyadari bahwa energi nafas bukan sesuatu yang perlu dicari keluar. Ia sudah bekerja sejak Anda lahir. Yang berubah hanyalah hubungan Anda dengannya. Dari tidak sadar menjadi sadar, dari reaktif menjadi hadir.
Dan saat nafas menjadi sahabat, hidup tidak selalu menjadi mudah, tetapi menjadi lebih jernih untuk dijalani. Saudaraku, kini kita sampai di titik hening dari perjalanan ini. Bukan akhir, melainkan jeda. Karena pengetahuan sejati tidak selalu meminta kita menambah sesuatu, kadang ia justru meminta kita berhenti sejenak dan menyadari apa yang sudah ada. Nafas yang sejak tadi setia menemani. Kita telah melihat bahwa nafas dalam bahasa sains bukan sekedar pertukaran udara. Ia adalah pengatur sistem saraf, penyeimbang emosi, dan jembatan antara tubuh serta kesadaran. Kita juga menyadari bahwa apa yang dahulu disebut sebagai energi nafas bukanlah mitos kosong, melainkan pengalaman nyata yang kini mulai dijelaskan oleh biologi, neurologi, dan fisika tubuh manusia. Yang paling penting, saudaraku, nafas tidak menuntut kepercayaan. Ia tidak meminta keyakinan tertentu. Ia hanya meminta perhatian. Saat Anda memperhatikannya, ia bekerja. Saat Anda melupakannya, ia tetap bekerja, hanya saja tanpa arah. Disinilah letak kebijaksanaannya. Nafas selalu memberi, bahkan ketika manusia lalai. Mungkin setelah video ini selesai, dunia tidak langsung berubah. Masalah tetap ada, tantangan tetap menunggu. Namun, satu hal bisa berbeda. Cara Anda hadir di dalamnya. Dengan nafas yang sadar, Anda tidak lagi sepenuhnya terseret oleh keadaan. Ada jarak halus antara stimulus dan respons, dan di jarak itulah kebebasan manusia sebenarnya berada. Biarkan satu pertanyaan sederhana menemani Anda setelah ini. Jika nafas bisa menenangkan tubuh, menjernihkan pikiran, dan menata kesadaran, mengapa kita begitu jarang benar-benar menyadarinya? Saudaraku, jika pembahasan ini memberi resonansi, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa yang Anda rasakan saat menonton sampai akhir? Dan sekali lagi, dari kota mana Anda menyimak perjalanan tentang nafas ini? Jika Anda merasa video seperti ini layak diteruskan, dukunglah dengan cara paling sederhana. Tekan suka, tulis komentar, dan ikuti kanal ini. Bukan untuk angka, tetapi agar lebih banyak kesadaran bisa saling terhubung. Karena mungkin perubahan besar dalam hidup manusia tidak selalu datang dari hal yang rumit, melainkan dari satu tarikan nafas yang disadari sepenuhnya. Tetap tenang, tetap hadir. Dan sampai kita bertemu lagi, saudaraku, bernafaslah dengan sadar.